Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3485 sampai bab 3486. Pada saat ini, para murid di Istana Fenxiang saling memandang dengan bingung. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seorang murid yang lebih muda tergagap, "Apakah saya salah dengar tadi? Ye Chong, dia sebenarnya adalah kaisar pedang." Murid di sebelahnya memiliki ekspresi kekaguman dan kegembiraan di wajahnya. Suaranya bergetar. Sungguh tidak terduga bahwa Tuan Kaisar Pedang ada di samping kita. Aku sangat beruntung. Para tetua sekte dalam memiliki wajah serius, dan ekspresi mereka menunjukkan kekaguman yang mendalam. Salah satu tetua mengenal Ye Chong sebelumnya ketika Ye Chong masih di Istana Fenxiang, tapi dia tidak menyangka Ye Chong akan membuat kemajuan seperti itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Nama Kaisar Pedang itu seperti guntur. Saya sudah lama berharap Ye Chong akan mencapai prestasi seperti itu. Dulu saya berpikir bahwa anak ini luar biasa." Di sisi lain, ekspresi Chang Sengtian sangat rumit dan jelek. Ada ketakutan dan keterkejutan di matanya. Dia berbisik pada dirinya sendiri, "Ini, ada begitu banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di Istana Fenxiang. Ye Chong, Kaisar Pedang, aku benar-benar tidak bisa melihat Gunung Tai." Di masa lalu, dia berpikir bahwa dia lebih dari cukup sebagai penjabat penguasa istana-istana Fenxiang. Tetapi sekarang dia merasa posisi ini agak panas. Zhang Qichai tampak semakin ketakutan dan gelisah saat ini. Ada getaran yang jelas dalam suaranya, "Sekarang sudah berakhir. Jika kita memperlakukan Ye Chong seperti itu sebelumnya, apakah dia akan menyimpan dendam terhadap kita?" Huang Kewei dan Fatih sedang berdiskusi dengan tenang di samping. Mata Huang Kewei bersinar karena kegembiraan. "Ye Chong sangat mengagumkan. Aku sudah lama berpikir bahwa dia tidak sederhana, tapi aku tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah Raja Pedang." Pria gendut itu sangat kagum. "Ya, apa yang telah dilakukan Lao Ye beberapa hari terakhir ini, tampaknya sekarang sepenuhnya merupakan gaya Raja Pedang." Sulin berdiri diam di samping, ekspresinya kembali tenang. Tapi ada sedikit emosi rumit di matanya. Ngomong-ngomong, dia masih menjadi penguasa Kaisar Pedang. Dia sangat terkejut dengan identitas barunya. Tapi dia masih memiliki emosi yang tak terkatakan di dalam hatinya. Perjamuan berakhir seperti ini karena keterkejutan semua orang. Setelah kembali, Fatih, Jiu Si, Huang Kewei dan yang lainnya berkumpul di sekitar Ye Chong, mengajukan pertanyaan. Keesokan harinya, Chang Sengtian mengunjungi Ye Chong secara langsung dengan rasa cemas. Halaman Ye Chong awalnya adalah tempat yang tenang di Istana Fenxiang. Namun, dengan kedatangan umur panjang, tempat ini menjadi ramai. Banyak murid di Istana Fenxiang diam-diam mengamati di depan pintu. Bahkan ada beberapa tetua di sekitar, memperhatikan dengan cermat apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu Chang Sengtian melihat Ye Chong, dia buru-buru melangkah maju dengan sikap yang sangat hormat. "Ye Chong? Tidak, Tuan Kaisar Pedang. Saya, Chang Sengtian, buta, dan saya telah tersinggung berkali-kali sebelumnya. Mohon maafkan saya, Tuhan. Kesalahannya,
Ye Chong memandang Chang Sengtian, matanya menunjukkan rasa jijik. Sejujurnya, Chang Sengtian memang tidak layak untuk disebutkan kepadanya. Chang Sengtian, aku memperingatkanmu, lebih jujurlah di masa depan. Jika kamu masih berani mempermalukan Sulin, aku tidak keberatan datang untuk membunuhmu secara pribadi. Ye Chong berkata dengan tenang. Tubuh Chang Sengtian bergetar, dan dia mengangguk berulang kali. Ya, Tuan Kaisar Pedang, saya mengerti. Saya pasti akan menjaga kedamaian saya di masa depan dan tidak pernah menyinggung Sulin lagi. Ye Chong mengangguk, bagus sekali. Dengan cara ini kamu bisa terus menjadi penguasa istana aktingmu. Setelah mengatakan itu, Ye Chong melambaikan tangannya dan meminta Chang Sengtian pergi. Chang Sengtian diam-diam menghela nafas lega ketika dia menerima izin Ye Chong, dan kemudian dengan hormat mundur. Meski hanya ada 2 orang, Ye Chong dan Chang Sengtian, saat kejadian ini terjadi, percakapan kedua orang tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh istana Fenxiang. Bahkan ada banyak rasa malu, dan beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Chang Sengtian berlutut di depan Ye Chong untuk mempertahankan posisinya sebagai penjabat kepala istana. Para murid istana Fenxiang banyak mendiskusikan hal ini. Penjabat penguasa istana-istana Fenxiang yang bermartabat hanya bisa mengangguk dan membungkuk di depan Kaisar Pedang. Ya, Tuan Ye Chong. Tidak, keagungan Tuan Kaisar Pedang benar-benar meyakinkan. Sore itu, Ye Chong mengucapkan selamat tinggal pada Huang Kewei, Sulin, Fatih dan lainnya. Sebelum pergi, semua orang berkumpul di halaman Ye Chong. Ye Chong mengeluarkan botol giok yang sangat indah dari tangannya dan menyerahkannya kepada Sulin. Tuan Sulin, ini adalah beberapa pil yang akan sangat bermanfaat bagi budidaya Anda pada tahap ini. Dengan pil tersebut, Anda seharusnya dapat menerobos ke alam Dewa Tanah dalam waktu kurang dari 3 bulan, kata Ye Chong. Benarkah? Sulin bertanya dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan mampu mencapai alam Dewa Tanah. Kemudian, Sulin dengan bersemangat mengambil botol giok itu. Begitu dia menyentuh botol itu, dia bisa merasakan kekayaan energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Jejak emosi muncul di matanya. Ye Chong, terima kasih, hadiah ini terlalu berharga. Huang Kewei, Gendut, 9 ular, dan lainnya semua memandang botol ramuan ini dengan iri. Kemudian, Ye Chong menoleh ke Huang Kewei dan menyerahkannya sebuah buku rahasia dengan cahaya redup. Kakak senior Huang, ini adalah buku rahasia pelatihan yang cocok untukmu. Jika kamu mempelajari keterampilan ini, setidaknya itu akan sebanding dengan keterampilan eksklusif dari sekte teratas. Huang Kewei mengambil buku rahasia itu dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa nilai dari buku rahasia ini tidak dapat diukur. Wow, Ye Chong, kamu baik sekali. Kakak senior tidak mencintaimu dengan sia-sia. Terima kasih. Huang Kewei berkata sambil tersenyum, dan hampir mencium Ye Chong. Kemudian, Ye Chong memberikan buku rahasia dan ramuan masing-masing kepada Fatih, 9 ular, orang buta, dan lainnya. Setiap orang menerima hadiah yang sangat berharga, dan mereka sangat bersemangat dan bersemangat. Sayangku, masih ada lagi bab yang akan datang setelah bab ini. Silakan klik halaman berikutnya untuk melanjutkan membaca. Nanti akan ada bab yang lebih menarik.
Pria gendut itu menyentuh buku rahasia di tangannya dan berkata dengan penuh emosi, "Hai, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bagaimana kalau aku menciummu juga?" Ye Chong dengan cepat menolak, tidak perlu." Beberapa orang lainnya tertawa. Orang buta itu berkata, "Saudara Ye, saya, orang buta itu, melihat hadiah ini. Saya akan menyimpannya di dalam hati saya." Jiu Si juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tahu bahwa sumber daya ini akan sangat meningkatkan budidayanya. Kemudian, Ye Chong mengambil lebih banyak sumber daya. Dia berkata kepada Sulin, "Tuan Sulin, saya masih memiliki beberapa sumber daya di sini. Tolong serahkan ke istana. Saya harap mereka dapat membantu istana Fenxiang." Sulin menemukan buku rahasia, ramuan, dan sumber daya lainnya, dan dia merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Chong melanjutkan, "Ini cukup untuk istana Fenxiang menjadi sekte teratas dalam waktu 1 tahun." Pria gendut itu mengagumi dari samping, "Hai, kamu sungguh luar biasa. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan belajar lebih banyak dari Anda." Huang Kewei juga tampak iri. "Ya, Ye Chong, kemajuanmu benar-benar membuat kami malu." Setelah itu, Ye Chong berpamitan, segera pergi ke istana pembakaran dupa dan menuju ke kota Mojin. Belakangan, sumber daya yang Ye Chong berikan kepada istana Fenxiang telah menyebar ke seluruh istana Fenxiang. Setelah semua orang mendengarnya, mereka sangat gembira. "Bagus sekali. Tuan Kaisar Pedang sangat murah hati. Pikiran dan kemurahan hatinya sangat mengagumkan. Ya, kami sangat beruntung mendapatkan Tuan Kaisar Pedang dari istana Fenxiang. Aku telah melihat hari di mana aku akan menerobos menjadi seorang master." Saudara-saudara, dengan adanya Tuan Kaisar Pedang di sini, kebangkitan istana Fenxiang sudah dekat. Bukankah ini akan menjadi lebih baik daripada istana surga timur di masa depan? Di malam hari, langit ditutupi oleh awan api yang indah. Cahaya merah terpantul di bumi, memberikan warna misterius pada seluruh dunia. Ye Chong sedang berjalan sendirian di jalan kecil di luar kota menuju kota Mojin. Di lingkungan Huo Xiaoyun yang redup, sosok Ye Chong tampak agak kesepian. Tidak lama kemudian, Ye Chong tiba di gerbang kota Mojin. Awalnya, Ye Chong berjanji pada Liu Jing untuk datang ke Jinheng bersamanya untuk menemukan Zhang Buling. Namun, ketika Ye Chong hendak datang, Liu Jing tiba-tiba memiliki tugas lain yang harus dilakukan. Jadi dia berhenti datang. Jadi Ye Chong datang ke sini sendirian. Mata Ye Chong melewati lapisan awan dan menatap kota kecil yang tersembunyi dalam kegelapan. Kota Mojin memang tidak besar. Letaknya yang tenang di tanah terpencil, dikelilingi pegunungan, seolah-olah merupakan sudut dunia yang terlupakan. Kawasan sekitar kota sangat terpencil, dan gerbang kotanya masih mempertahankan bentuk kunonya. Melalui gerbang kota, Anda dapat melihat bangunan-bangunan di dalam kota yang semuanya merupakan bangunan tua dengan sejarah yang panjang. Kemudian, Ye Chong masuk. Saat Ye Chong melangkah ke kota Mojin, dia langsung merasakan aura yang tidak biasa. Pemandangan di jalan benar-benar berbeda dengan dunia luar. Tidak banyak orang di jalan, tapi masing-masing terlihat sangat aneh. Penampilan mereka bahkan sedikit berbeda dari orang biasa.
Mereka lebih pendek dan berkulit lebih gelap, seolah-olah mereka telah bekerja di dunia bawah tanah sepanjang tahun. Pakaian mereka juga penuh warna dan gayanya aneh, berbeda dari pakaian apapun yang pernah dilihat Ye Chong. Mata orang-orang ini bersinar dengan cahaya yang tidak biasa dari waktu ke waktu, dan mereka semua tampak sangat cerdik. Beberapa orang memiliki rambut keriting alami dan menjuntai hingga ke pinggang, sementara yang lain mengenakan jubah panjang yang disulam dengan simbol dan pola aneh. Saat berjalan, ujung jubah mereka berkibar tertiup angin, membuatnya terlihat misterius dan tak terduga. Ketika penduduk ini melihat Ye Chong, orang luar, mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan memandangnya dengan rasa ingin tahu dan kewaspadaan yang bercampur. Rupanya orang luar jarang datang ke sini. Mereka saling berbisik, semuanya mendiskusikan orang asing yang tiba-tiba muncul ini. Ye Chong memandang sekeliling dengan tenang. Meskipun dia melihat tatapan aneh di mata orang-orang di sekitarnya, Ye Chong tidak peduli. Bangunan-bangunan di kedua sisi jalan juga terlihat kuno dan aneh. Beberapa rumah dibangun miring, seolah-olah bisa runtuh sewaktu-waktu, sementara yang lain dihiasi dengan berbagai ukiran aneh, binatang, dan beberapa monster dari hantu, dewa, dan legenda. Bola lampu kuning di lantai atas memancarkan cahaya hangat ke jendela, sangat kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Lampu-lampu ini bertebaran seperti bintang di langit malam, menghadirkan sentuhan kehidupan pada kota. Namun, sungguh mengejutkan melihat orang-orang di dalam rumah tersebut melalui jendela. Ye Chong bahkan melihat beberapa penghuni di rumah memegang senjata ajaib yang aneh, sepertinya sedang melakukan semacam ritual. Ye Chong tidak bisa tidak bertanya-tanya rahasia apa yang tersembunyi di rumah-rumah ini. Langit gelap, karena hanya ada sedikit pejalan kaki di sini pada malam hari, sehingga sebagian besar toko di kedua sisi jalan tutup. Hanya beberapa di antaranya yang masih menyalakan lampu, dan tanda-tanda tua tergantung di pintu, berderit di dalam angin. Ye Chong memperhatikan bahwa meskipun kota ini tampak agak suram, dan beberapa orang bahkan mulai melakukan ritual aneh di depan rumah mereka, penduduk di sini tampaknya sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Mereka mengobrol di depan pintu atau bermain catur di sudut jalan. Setiap orang memiliki semacam ketidakpedulian dan ketenangan di wajah mereka. Kemudian, Ye Chong datang ke sebuah kedai minuman. Pintu kedai itu terbuka sedikit, dan terdengar suara percakapan pelan dan suara dentingan gelas anggur. Ye Chong membuka pintu dan masuk. Lampu di kedai itu redup, dan beberapa pelanggan duduk mengelilingi meja kayu bobrok. Mata mereka menatap Ye Chong dengan mata hati-hati terhadap orang luar. Ye Chong menemukan tempat duduk di sudut dan duduk. Dia memesan segelas minuman keras lokal dan diam-diam mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Pemilik kedai itu adalah seorang lelaki tua keriput, mengenakan celemek yang warnanya sudah tidak terlihat lagi, dan menyeka gelas wine dengan kain kotor. Sesekali dia mengangkat kepalanya untuk diam-diam mengamati Ye Chong. Ye Chong tidak peduli dengan pandangan orang-orang di sekitarnya, dan hanya minum dengan tenang di sana. Akhirnya, seorang penduduk setempat tidak tahan lagi dan datang. Ini adalah pria berjubah hitam. Dia perlahan berjalan mendekati Ye Chong dan duduk. Menarik perhatian semua orang sejenak, suasana di kedai tiba-tiba menjadi tegang, dan semua orang melihat ke sini.
Suara pria berbaju hitam itu rendah dan serak, "Kamu dari luar." Ye Chong mengangkat bahu, menganggapnya sebagai persetujuan. "Orang luar? Kenapa kamu datang untuk menyentuh Jin Heng?" tanya pria berbaju hitam. Ye Chong terdiam, menyesap anggur kental, dan cemberut, berpikir bahwa anggur itu memang tidak terlalu enak. Lalu, Ye Chong berkata perlahan, "Saya di sini untuk menghasilkan uang. Saya mendengar bahwa tempat ini penuh dengan emas. Inilah yang dikatakan Huang Kewe kepadanya sebelumnya." Meskipun Ye Chong datang ke sini untuk mencari Zhang Buling, dikatakan bahwa hampir mustahil menemukan Zhang Buling di kota Mojin. Apalagi jika Anda langsung memberitahukan tujuan Anda, kemungkinan besar Anda akan dibenci oleh orang-orang di Mojincheng, yang akan semakin sulit ditangani. Huang Kewe juga memberitahunya bahwa hanya ketika dia mencapai tingkat tertentu di Mojincheng dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu Zhang Buling. Oleh karena itu, Ye Chong tidak memberitahukan tujuan sebenarnya. Mendengar hal tersebut, pria berbaju hitam itu terkekeh, "Menghasilkan uang? Haha, memang ada emas di mana-mana di kota Mojin, tapi tidak semudah itu menghasilkan uang di sini, dan mudah kehilangan nyawa." Ye Chong mengangkat bahu dengan tidak setuju. "Benarkah?" Pria berbaju hitam itu mencibir. "Dulu ada banyak orang seperti Anda yang tidak percaya pada kejahatan di sini, tapi sekarang mereka semua sudah mati." Ye Chong tersenyum. Dia benar-benar tidak tertarik dengan omong kosong seperti itu. Melihat tatapan Ye Chong yang tidak tertarik, pria berkulit hitam itu tahu bahwa Ye Chong tidak mempercayainya. Jadi, lelaki berbaju hitam itu berkata, "Baiklah, anak muda, jika Anda tidak percaya, maka saya akan menceritakan kepada Anda apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, yang terjadi pada reruntuhan kuil di pinggiran timur." Setelah mendengar kata-kata kuil rusak di pinggiran timur, beberapa pelanggan kedai lainnya juga meletakkan gelas anggur mereka dan dengan hati-hati datang. Jelas sekali, masalah ini sudah terkenal di Mojincheng. Dan untuk sementara, suasana di seluruh kedai menjadi lebih aneh, dan sepertinya suhunya turun. Pria berbaju hitam itu berhenti dan mulai bercerita. Dalam beberapa hari terakhir, Luo Sanpao, yang menyentuh kota emas, ditemukan tewas di reruntuhan kuil. Dia menelan lumpur dari reruntuhan kuil dan memakan dirinya sendiri sampai mati. Entah apakah pria berbaju hitam itu sengaja merendahkan suaranya untuk meninggikan suasana agar bisa bercerita. Ye Chong tidak menganggapnya serius. Makan lumpur dan mati, itu benar. Apa kamu tidak melihat berapa banyak yang dia makan ketika dia meninggal? Sebuah lubang besar digali dari lumpur di depannya. Bersambung.